jadi di kesempatan kali ini aku akan ngejawab beberapa pertanyaan nih dari kalian ya. Di kolom komentar TikTok aku tuh banyak banget pertanyaan yang sama. Nah, jadi tonton video ini sampai habis supaya kalian itu bisa lebih memahami apa-apa aja prosedur-prosedur yang harus kita siapkan untuk bekerja ke Saudi Arabia. Let's check it out. Nah, part yang paling banyak banget ditanyain yaitu Kak, persiapannya apa aja sih yang harus kita siapin untuk bekerja ke Saudi Arabia. Nah, yang pasti persiapan yang paling utama dan paling penting itu adalah bahasa ya teman-teman. Bahasa Inggris dulu, minimal basic. Minimal basic maksudnya kalian tuh ngerti yang dasar-dasarnya Inggris gitu loh ya. Nah, terus apa aja yang harus disiapin? CV dalam bahasa Inggris, kemudian ada ijazah, ada surat pengalaman kerja, kemudian ada paspor. Nah, juga nih ya teman-teman, persiapan juga yang paling penting juga nih apa? Pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu minimal 1 tahun. Sekarang ya, kenapa harus 1 tahun? Karena untuk memudahkan kalian mengurus data flow dan mumaris. Jadi maksudnya setelah 1 tahun STR terbit itu, ketika kalian punya STR, ya STR nih, kalian udah punya STR. Nah, baru deh kalian bekerja. Nah, disitulah pengalaman kerjanya terhitung. Bukan karena kalian punya pengalaman kerja nih, misalnya kalian nurse. Jadi kan profesi nurse itu kan biasanya sepenuhnya tuh magang sambil kerja gitu ya. Nah, itu nggak kehitung. Karena apa? Karena kalian belum mempunyai STR. Oke? Nah, selanjutnya yang harus kalian siapin apa? Udah pasti CV. CV-nya nggak boleh bahasa Indonesia, teman-teman. CV-nya harus full bahasa Inggris. Oke? Jadi karena kalian ingin bekerja ke luar negeri, CV-nya juga harus bahasa Inggris dong. Karena user itu akan ngelihat CV kalian dalam bahasa Inggris. Nah, terus paspor. Kenapa harus paspor itu harus disiapin? Ya karena kita nggak tahu kalau misalnya kita langsung keterima pas interview, jadi nggak usah lagi dong ngurus-ngurusin paspor, ya kan? Setelah itu STR itu harus wajib ya. STR harus wajib. Terus juga surat pengalaman kerja ya. Surat pengalaman kerja itu nanti kita gunakan untuk verifikasi di data flow. Jadi di data flow itu kita harus verifikasi pengalaman kerja, kemudian ada surat registrasi kita STR, dan juga ada untuk di pihak kampus. Jadi pihak data flow itu nanti akan menelpon ke masing-masing tempat kalian bekerja, kampus kalian, dan juga registrasi itu untuk memastikan apakah dokumen kalian itu asli ya. Nah, yang pasti untuk dokumen CV dalam bahasa Inggris, ijazah, surat pengalaman kerja, STR, dan juga paspor. Itu part-part, maksudnya dokumen-dokumen yang harus disiapkan sama kalian ya. Oke, lanjut selanjutnya yang paling juga banyak ditanyain, biaya. Oke, Kak, berapa sih biaya yang harus kita siapin untuk bekerja ke Saudi Arabia? Nah, teman-teman, itu balik lagi ke agensi yang kita pakai ya. Kalau dari Now sendiri itu kurang lebih kalian bisa siapkan uang 20 sampai 25 juta. Dan itu disiapkan setelah kalian lulus interview dan juga job offer kalian itu keluar. Tapi nggak ada salahnya kalau memang dari kalian tuh udah niat untuk kerja ke Saudi, ya monggo disiapin uangnya, karena kita nggak nyiapin dana talangan, dan itu dari semua agensi rata-rata udah jarang banget nyiapin dana talangan ya. Nah, terus apa lagi nih teman-teman yang banyak banget ditanyain sama kalian? Yeps, bahasa. Kak Tessa, apa aja sih bahasa yang kita gunain untuk ke Saudi Arabia? Bahasa Inggris atau bahasa Arab ya? Teman-teman, yang pasti kita harus gunain bahasa Inggris. Yeps, bahasa internasional ya. Karena kita menggunakan bahasa Inggris itu untuk berkomunikasi dengan dokter dan juga teman sejawat. Juga sekarang kalian jangan salah nih, warga-warga Saudi ini udah pada bisa bahasa Inggris loh, nggak mentok-mentok bahasa Arab. Nah, dan juga sebenarnya Inggris itu ya mudah. Yang penting kita tuh tahu gitu apa sih vocabulary dari kata benda tersebut gitu kan. Misalnya kayak makan, tidur, belajar, mandi gitu kan. Kalian tuh cukup pelajarin aja kayak kosakata ya, yang umum dulu tapi yang di rumah sakit gitu kan. Jadi kalian tuh kayak familiar gitu. Nah, nanti untuk bahasa Arab, Kak, kenapa nggak bahasa Arab juga? Bahasa Arab itu nanti kalian akan bisa sendiri teman-teman ya, karena sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun nanti kalian tuh akan familiar dengan omongan-omongan dari pasien gitu. Terus juga kalau di rumah sakit aku
Kalau misalnya kita nggak ngerti bahasa Arab, ada nih social worker yang bakal ngejelasin ke pasien. Jadi di rumah sakit itu udah ada bagiannya masing-masing gitu ya. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk ngejelasin sama pasien. Nah, terus ada juga yang nanya, Kak, kira-kira berapa nih kisaran gaji Saudi sekarang? Oke, untuk sekelas bachelor gitu ya, itu 4.000 real udah di tangan, dan itu belum sama uang makan ya teman-teman, belum uang makan, belum uang overtime dan bonus-bonus yang lain. Jadi aku rekomendasiin banget kalian kalau mau daftar sekarang itu ayo monggo daftar, karena itu yang belum ada license aja bisa 4.000. Kalian bayangin di tahun aku 2002 itu gaji 2022 ya, gaji aku itu masih 2.500, tapi sekarang seiring berjalannya waktu gaji aku udah naik sedikit demi sedikit ya, dan juga aku sekarang udah nggak di ruang lingkup kebidanan, maksudnya aku udah ada di bagian kantor. Terus Kak, sistem kerjanya gimana Kak di sana? Per 8 jam atau per 12 jam atau gimana? Oke, jadi di Saudi itu ya sistem kerjanya kita cuma pakai 2 shift, 8 jam dan juga 12 jam. Oke, 8 jam itu kayak misalnya ada di ruang operasi dan juga ruang poliklinik gitu ya, kayak klinik, kayak kita sebutnya OPD, Outpatient Department, dan juga OR, Operation Room. Nah, untuk 12 jam itu sendiri, itu biasanya di inpatient, jadi kayak di perawatan, kayak di ICU, kayak di ward gitu, karena itu biasanya 12 jam. Tapi teman-teman, kita juga ada overtime, jadi walaupun kita itu bekerja 12 jam, tetap dibayar ya. Jadi kalian jangan kaget nih ketika kalian nanti nerima di job offer biasanya 8 jam gitu kan, 8 jam kerja nih. Tapi setelah kita datang ke Saudi, kita 12 jamnya itu nggak apa-apa karena kita dapat overtime. Dan itu nggak harus dipermasalahkan sampai kenapa di job offer 8 jam tapi ketika sampai kita kerja 12 jam. Nah, itu kalian nggak perlu komplain karena itu udah hitungan 12 jam kerja dan itu overtime juga ya. Nah, itu balik lagi ke kebijakan masing-masing dari rumah sakit kalian. Tapi kalau aku sendiri itu aku kerjanya kurang lebih 8 jam setengah atau 9 jam gitu ya, karena aku udah di bagian kantor. Jadi setengah 8 aku masuk kerja dan aku pulang sekitar jam 4.30. Itu kalau misalnya shiftnya pagi ya, terus nanti juga ada yang shift malam gitu. Pokoknya perputarannya seperti itu. Nah, terus juga banyak banget yang nanya ke aku, Kak, kalau misalnya aku belum ada pengalaman kerja gimana ya Kak? Sayangku, cintaku, manisku, kita nggak bisa ya terima kalian kalau kalian tuh belum ada pengalaman kerja. Jadi udah jelas banget, pengalaman kerja itu 1 tahun, minimal 1 tahun deh teman-teman, nggak usah 2 tahun, 3 tahun, nggak usah. 1 tahun aja itu udah cukup untuk kalian ngelamar kerja di Saudi Arabia. Tapi setelah STR terbit ya, kayak yang aku jelasin pertama, kalau kalian belum punya STR dan kalian udah punya pengalaman kerja itu nggak terhitung, oke? Terus untuk fresh graduate itu nggak bisa join ya. Jadi saran aku, ayo cari pengalaman kerja 1 tahun, mau di klinik, di rumah sakit, di puskesmas, nggak apa-apa, yang penting di fasilitas kesehatan, oke? Nah, terus Kak, untuk kerja ke Saudi itu kita harus pakai agensi ya Kak? Iya sayang, jawabannya iya. Ke Saudi itu kita harus pakai agensi. Kalau nggak pakai agensi itu sangat tidak mungkin, dan itu prosesnya juga lumayan sulit. Walaupun mungkin ada beberapa dari kalian yang bisa tanpa agensi, tapi sekarang kenapa kita harus mempersulit diri kita sendiri kalau ada agensi, ya enggak? Jadi pastiin agensi kalian itu terpercaya ya, jangan cuman yang memberikan janji-janji palsu gitu, karena banyak banget nih teman-teman yang ketipu. Jadi so be aware sama agensi yang kalian pilih, oke? Nah, terus Kak, untuk kontrak kerjanya berapa tahun Kak? Untuk kontrak kerja pertama kita di Saudi itu minimal 2 tahun ya teman-teman. Jadi setelah 2 tahun kita akan selesai nih kan, maksudnya selesai kontrak 2 tahun kita akan pergi vacation. Tapi balik lagi, kalau kalian gak mau vacation gak apa-apa, nanti kalian dikasih uang tiket dan juga uang vacation karena kalian tuh gak pulang ke Indonesia. Nanti setelah itu hitungannya kalian baru bisa join setahun, nah nggak masalah. Nah, untuk liburan, kalau 2 tahun itu biasanya 41 hari ya. Nah, tapi kalau per tahun itu cuman kita dikasih 21 hari, itu sesuai dengan company dan juga polisi
dari rumah sakit masing-masing. Nah juga teman-teman, ada beberapa juga nih yang nanya, Kak, aku kan kerja di Jepang, nah aku tuh juga pengen kerja di Saudi, tapi aku nggak ada pengalaman kerja di Indo, kira-kira aku bisa daftar nggak, Kak? Nah jawabannya untuk sekarang tuh sebenarnya bisa, tapi agak sulit karena kita takut terhambat di pengurusan data flow dan mumarisnya teman-teman. Jadi buat kalian nih, kalian belum terlambat untuk kerja ke Saudi ya. Yang pasti siapin aja pengalaman kerjanya 1 tahun aja, kalau nggak minimal 9 bulan supaya pengurusan data flow kalian itu mudah. Oke. Karena takutnya kalian berharap bisa kerja di Saudi karena kalian juga ada pengalaman di Jepang kan, takutnya nggak sesuai ekspektasi kalian. Jadi buat yang fresh graduate terus juga yang di Jepang, monggo disiapin pengalaman kerja 1 tahun, karena insya Allah setiap tahun Hayat Nasional Sulaiman Al Habib itu banyak ngerekrutmen perawat dari Indonesia. Nah untuk video kali ini aku cukupin sampai di sini dulu ya. Nanti aku bakal lanjut ke part berikutnya. Terus kalau kalian mau tanya lagi seputar kelas bahasa, kelas prometrik, kalian bisa aja komen ya di YouTube aku, atau juga kalian bisa cek TikTok aku, terus juga Instagram aku ya, kalian bisa, terus juga WhatsApp aku, karena di situ udah aku cantumin nomor WhatsApp aku. Jadi buat yang tanya-tanya tentang info loker, monggo silakan, kalau aku ada waktu aku akan balas chat dari kalian. Oke guys, see you.